Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Nelia dengan NIM 2206078. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori, teori klasik pertumbuhan, ekonomi, dan pembangunan. Yang pertama yaitu teori-teori klasik pembangunan ekonomi terbagi menjadi 4 pendekatan. Literatur literatur klasik pasca Perang Dunia II dalam pembangunan ekonomi telah didominasi oleh 4 aliran pemikiran utama yang saling bersaing. Yang pertama yaitu model tahapan pertumbuhan linear, yang kedua teori dan pola perubahan struktural, yang ketiga revolusi ketergantungan internasional, dan yang keempat kontrarevolusi pasar bebas neoklasik. Beberapa tahun belakangan ini telah muncul pendekatan eklektik dengan menggabungkan yang terbaik dari semua teori klasik. Masuk dengan materi selanjutnya, pembangunan sebagai pertumbuhan dan teori tahapan linear. Yang pertama, tahapan pertumbuhan Rostow. Pendukung paling berpengaruh dari model pembangunan tahapan pertumbuhan Rostow yaitu adalah Walt Wajid Rostow atau sejarawan ekonomi yang berkebangsaan Amerika. Menurut Rostow, transisi dari keterbelakangan ke perekonomian maju dapat diuraikan dalam serangkaian langkah atau tahap yang harus dilalui semua negara. Dalam argumentasinya, negara-negara maju dinyatakan telah melewati semua tahap, lepas landas ke pertumbuhan yang berkelanjutan dengan sendirinya. Dan negara-negara terbelakang yang masih berada dalam tahap masyarakat tradisional atau dalam tahap prakondisi hanya perlu mengikuti seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk lepas landas menuju masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua yaitu model pertumbuhan Harrod-Domar. Model pertumbuhan Harrod-Domar yaitu model pertumbuhan ekonomi fungsional yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tergantung langsung pada tingkat tabungan nasional neto dan berbanding terbalik dengan rasio modal output nasional. Hambatan utama atau kendala dalam upaya pembangunan menurut teori ini adalah relatif rendahnya tingkat pembentukan modal di kebanyakan negara miskin. Namun, jika suatu negara benar-benar ingin mengalami pertumbuhan pada tingkat itu, katakanlah 7% per tahun, dan seandainya negara ini tidak dapat menghimpun tabungan dan investasi pada tingkat 21% dari pendapatan nasional, dan hanya mampu menabung sebanyak 15%, maka negara ini dapat memenuhi kekurangan atau kesenjangan tabungan sebesar 6%, yang mana melalui bantuan luar negeri atau investasi negara asing. Yang ketiga itu model perubahan struktural. Teori perubahan struktural berfokus pada mekanisme yang diterapkan oleh negara-negara terbelakang untuk mengubah struktur perekonomian domestik mereka. Dari yang tadinya sangat menekankan pertanian subsisten tradisional menjadi perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi perkotaan, serta industri manufaktur dan jasa yang lebih beragam. Teori ini menggunakan pendekatan teori neoklasik tentang harga dan alokasi sumber daya, serta mode ekonomi modern untuk menjelaskan cara berlangsungnya proses transformasi. Dua contoh model terkenal yang mewakili pendekatan perubahan struktural adalah model teoritis atau surplus tenaga kerja dua sektor, yang dikemukakan oleh Arthur Lewis dan analisis empirisnya yaitu pola pembangunan dari Hollis B. Chenery dan kawan-kawannya. Selanjutnya yaitu teori pembangunan oleh Lewis. Berdasarkan model Lewis, perekonomian terbelakang terdiri atas dua sektor. Yang pertama, sektor subsisten pedesaan yang tradisional dan kelebihan penduduk yang diceritakan produktivitas marginal tenaga kerja yang sama dengan nol, situasi yang digolongkan Lewis sebagai surplus tenaga kerja, karena tenaga kerjanya dapat diambil dari sektor pertanian tradisional tanpa mengakibatkan kerugian output apapun. Yang kedua itu sektor industri modern perkotaan yang sangat produktif sebagai sektor yang menampung transfer tenaga kerja dari sektor subsisten secara berangsur-angsur. Fokus utama model ini terletak baik pada proses transfer tenaga kerja maupun pertumbuhan output dan lapangan kerja di sektor modern. Perubahan struktural dan pola pembangunan. Seperti halnya dalam model Lewis, analisis pola pembangunan mengenai perubahan struktural berfokus pada proses yang berlangsung secara berurutan.
yang harus dilalui suatu negara di mana ekonomi, industri, dan struktur lembaga negara terbelakang ditransformasi sejalan dengan waktu agar industri baru dapat menggantikan pertanian tradisional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, berbeda dari model Lewis dan teori awalnya tentang tahapan pembangunan, meningkatnya tabungan dan investasi dipandang para analisis pola pembangunan sebagai syarat perlu tetapi tidak cukup bagi adanya pertumbuhan ekonomi. Selain akumulasi modal, baik fisik maupun manusia, diperlukan beberapa perubahan yang saling berkaitan dalam struktur perekonomian suatu negara untuk melakukan transisi dari sistem perekonomian tradisional ke sistem perekonomian yang lebih modern. Revolusi ketergantungan internasional. Pada dasarnya, modal ketergantungan internasional memandang negara-negara berkembang sebagai korban kekakuan lembaga, politik, dan ekonomi, baik dari segi domestik maupun internasional, serta terjebaknya dalam perangkap ketergantungan dan dominasi oleh negara-negara kaya. Dalam pendekatan umum ini terdapat tiga aliran pemikiran utama, yaitu model ketergantungan neokolonial, model paradigma palsu, dan tensis pembangunan dualistik. Yang pertama, model ketergantungan neokolonial. Pemikiran pertama yang penting dari model ketergantungan neokolonial yaitu pendekatan yang muncul dari pemikiran yang dikemukakan oleh Marxis. Model ini menghubungkan eksistensi dan langgengnya keterbelakangan atau underdevelopment terutama pada evolusi sejarah sistem kapitalis internasional yang sangat tidak setara dalam hubungan antara negara kaya dan negara miskin. Terlepas dari apakah negara-negara kaya secara sengaja mengeksploitasi atau secara tidak sengaja mengabaikan negara-negara miskin, eksistensi negara-negara kaya dan negara-negara miskin dalam satu sistem internasional yang didominasi oleh hubungan kekuatan yang sangat timpang antara pusat negara-negara maju dan negara-negara pinggiran, atau yang dimaksud dengan negara-negara berkembang, membuat upaya yang dilakukan oleh negara-negara miskin untuk bersuasembada mandiri sulit dan ada kalanya tidak mungkin untuk dicapai. Yang kedua itu model paradigma palsu. Pendekatan kedua dan kurang radikal dari teori ketergantungan internasional ini yaitu model paradigma palsu. Model ini mengaitkan keterbelakangan dengan kesalahan dan ketepat saran yang diberikan oleh para pakar penasihat internasional, yang mungkin bermaksud baik tetapi kurang memiliki informasi yang jelas dan sentris dari badan-badan bantuan negara-negara maju. Lembaga pakar ini mengatakan bahwa model-model pembangunan yang akhirnya menyesatkan dan sering menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat, karena adanya sejumlah faktor kelembagaan seperti peran penting dan sangat menonjol dari struktur sosial tradisional. Tingginya ketimpangan kepemilikan lahan dan berbagai hak milik lainnya, tidak memadainya kendali elit lokal atas berbagai aset finansial domestik dan internasional, serta sangat tidak adilnya akses perolehan kredit. Maka berbagai kebijakan yang ditetapkan itu, yang sering didasarkan atas model-model neoklasik arus utama atau mungkin model surplus tenaga kerja atau model perubahan struktural. Dalam banyak kasus hanya melayani kepentingan pribadi kelompok-kelompok yang berkuasa baik domestik maupun internasional. Yang ketiga itu tesis pembangunan dualistik. Pemikiran yang terkandung secara implisit dalam teori-teori perubahan struktural dan secara eksplisit dalam teori-teori ketergantungan internasional adalah gagasan-gagasan tentang dunia yang terdiri atas masyarakat mendua atau dual societies, negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Segelintir orang-orang kaya di tengah kegelimangan kemiskinan. Dualisme adalah konsep yang dibahas secara luas dalam ilmu ekonomi pembangunan. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan cukup besar dan makin besar di antara negara-negara kaya dan negara miskin, serta di antara orang-orang kaya dan miskin pada berbagai tingkatan dalam suatu negara. Materi kelima itu kontrarevolusi neoklasik atau fundamentalisme pasar. Yang pertama, menggugat model statis. Naik panggungnya kekuatan politik pemerintahan konservatif di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jerman Barat selama dasawarsa tahun 1980-an menghadirkan pendekatan kontrarevolusi neoklasik dalam teori dan kebijakan pembangunan ekonomi. Di negara-negara maju, pendekatan ini berpihak pada kebijakan makroekonomi dari sisi penawaran atau supply side macroeconomy policy, teori pengharapan rasional atau rational expectation theory, dan privatisasi perusahaan negara atau publik.
Materi kedua, pendekatan pertumbuhan neoklasik tradisional. Model pertumbuhan neoklasik Solo atau Solo Neoclassical Growth Model terutama mewakili kontribusi penting yang mempengaruhi teori pertumbuhan sehingga penggagasnya itu Robert Solow sehingga beliau mendapatkan Nobel dalam ilmu ekonomi akibat model yang diterapkannya ini. Model ini berbeda dari rumusan Harrod Domar dengan menambahkan faktor kedua yaitu tenaga kerja dan memperkenalkan variabel bebas. Variabel bebas atau yang dimaksud dengan independen, yaitu teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan ekonomi. Tidak seperti halnya koefisien tetap dalam asumsi skala hasil yang konstan atau tetap, model Harrod-Domar, model pertumbuhan neoklasik Solo menunjukkan adanya hasil yang semakin menurun dari tenaga kerja dan modal secara terpisah, serta hasil konstan dari kedua faktor itu bersama-sama. Kemajuan teknologi menjadi faktor residu yang menjelaskan pertumbuhan jangka panjang dan tingkat pertumbuhan menurut asumsi Solo dan para pemikir pertumbuhan neoklasik lainnya, ditentukan secara eksogen atau dari luar yang artinya bebas dari pengaruh faktor-faktor lainnya dalam model ini. Sebagai kesimpulannya, masing-masing pendekatan untuk memahami pembangunan memiliki pandangan atau gagasan yang baik. Kontribusi semua pendekatan itu akan lebih jelas nantinya pada saat kita mengkaji secara rinci asal-usul beragamnya masalah yang terjadi di negara-negara berkembang dan solusi untuk memecahkan masalah-masalah itu. Masalah-masalah itu meliputi kemiskinan, pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, perdagangan internasional, dan lingkungan hidup. Semua pendekatan yang sudah dibahas sejauh ini juga memberikan sumbangan berarti pada model-model terbaru mengenai pembangunan dan keterbelakangan yang akan kita bahas di dalam materi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.